Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Kak Christian. Kali ini kakak akan membahas tema 9 ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tema 8, kali ini kita akan belajar tema 9 tentang kayanya negeriku. Nah, yang kita pelajari ini pembelajaran ke-1 dari subtema 1 tentang sumber energi di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang sungai dan waduk. Ya, di sini kakak berikan gambarnya. Kalian tuliskan di buku tulis apa yang kalian ketahui tentang sungai dan waduk. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan video berikut. Memanfaatkan aliran sungai Molobayan dan sungai Ongkak, warga di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Desa Mengkang tidak pernah terjangkau oleh aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dari tenaga air. Nah, sangat dianggap kalian itu anak-anak tidak belajar malam, dapat ya ini mau rapat kamari pakai lampu botol. Jadi sangat di rencana ambil inisiatif bagaimana supaya ada lampu. Jadi bikin kincir dari Meski tergolong sederhana, namun 54 warga desa Mengkang bisa menikmati listrik dengan kapasitas 15.000 kW. Setiap bulannya, warga cukup membayar iuran sebesar Rp15.000 untuk perawatan mesin. Nah, video tadi menceritakan tentang inisiatif warga yang membuat pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan arus air ya. Jadi karena kampung tersebut tidak terjangkau oleh PLN, jadi mereka berinisiatif membuat pembangkit listrik tenaga air. Nah, apa itu pembangkit listrik tenaga air? Kali ini kita akan membahasnya. Nah, coba kalian baca dulu teks ini ya. Kalian bisa skip video ini untuk membacanya. Nah, kalian sudah membacanya? Sekarang kakak jelaskan ya. Pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA ya. PLTA ini merupakan salah satu metode menghasilkan listrik ya. Ada yang menggunakan angin, terus ada yang menggunakan nuklir, terus ada yang menggunakan sinar matahari. Nah, yang salah satunya adalah menggunakan air. Tapi di sini airnya air yang mengalir ya, bukan dengan cara merendamnya. Oke. Nah, air yang mengalir ini akan menggerakkan sebuah kincir air. Di video tadi itu yang memutar itu namanya kincir air ya, yang terkena airnya tadi. Nah, kincir air tersebut akan memutar generator. Generator itu yang berwarna oranye tadi, yang berukuran besar ya, itu dinamakan generator. Kalau ukuran kecilnya mungkin kalian tahu dinamo mobil mainan ya, itu ukuran kecilnya dari generator. Kalau generator itu ukuran besarnya dari dinamo mainan tadi. Nah, generator ini akan menghasilkan listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah warga yang menggunakan PLTA tersebut ya. Di sini kakak buatkan diagram cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Dimulai dari air. Air bergerak mengaliri sungai atau waduk. Nah, lalu air tersebut menggerakkan kincir air, dan kincir air itu pun akan berputar setelah terkena aliran air tersebut. Nah, kincir air tadi akan memutar turbin ya. Nah, turbin yang berputar tersebut akan memutar generator.
Ya, jadi turbin itu penghubung antara kincir air dan generator. Ya. Jadi yang menghasilkan listrik di sini itu generator, bukan turbin. Ya. Generator akan berputar dengan digerakkan oleh turbin lalu menghasilkan listrik. Nah, listrik tadi dialirkan ke sirkuit listrik. Kenapa harus dialirkan ke sirkuit listrik lagi? Karena kalau tidak diatur di sirkuit listrik, takutnya arus yang mengalir akan berlebihan. Contohnya, kalian punya lampu. Nah, kalau lampu tersebut kelebihan arus, lampu tersebut akan meledak. Nah, itu tadi cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang PLTA. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, sebutkan fungsi air pada pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, bagaimana cara membangkitkan listrik menggunakan tenaga air? Yang ketiga, sebutkan alat yang dipasang pada bendungan atau waduk untuk membangkitkan listrik. Yang keempat, bagaimana cara mengalirkan listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga air? Yang kelima, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menghemat listrik? Nah, kalian jawab kelima pertanyaan tersebut di buku tulis. Yang punya buku cetak itu ada di halaman 4. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lanjut ke tugas yang di halaman 5. Ya, yang pertama, jika rumahmu sudah dialiri listrik, bagaimana sikapmu agar dapat menghemat listrik? Yang kedua, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik beserta kegunaannya. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik beserta kegunaannya. Kalian pasti tahu kan alat-alat yang menggunakan energi listrik? Salah satunya itu adalah handphone kalian. Itu pun menggunakan energi listrik. Kegunaannya untuk apa? Itu tergantung penggunanya. Ada yang menggunakan untuk main game, ada yang menggunakan untuk belajar, ada yang menggunakan untuk bekerja, dan lain sebagainya. Ya. Alam itu menghasilkan berbagai macam jenis energi yang dapat kita gunakan. Salah satunya tadi air sungai yang mengalir tadi. Dia bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi lingkungan. Nah, kalian baca dulu teks ini sama seperti tadi. Di skip dulu videonya baru kalian baca. Oke. Sudah kalian baca? Nah, di sini membahas tentang fungsi lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, itu dinamakan lingkungan. Ya, jadi entah itu kamar atau rumah atau halaman, itu semua adalah lingkungan. Selama itu ada di sekitar kita, itu adalah lingkungan, ya. Lingkungan memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai tempat mencari makan. Ya, manusia itu memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makan. Misalnya, nelayan yang membutuhkan laut untuk mencari ikan. Terus, petani yang membutuhkan lahan untuk dapat bercocok tanam. Yang kedua, tempat bekerja dan berkarya. Nah, manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja.
Jadi pekerjaan itu kan bagi semua orang itu wajib untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi salah satu manfaat lingkungan itu adalah tempat bekerja. Kalau orang tersebut tidak punya lingkungan kerja, maka orang tersebut tidak bisa mencari nafkah atau mencari makan, ya. Contohnya, ilmuwan membutuhkan lingkungan yang nyaman untuk bekerja atau untuk membuat percobaan atau melakukan penelitian. Guru membutuhkan ruangan yang kondusif, ya, atau yang bagus. Supaya apa? Supaya guru semakin nyaman mengajarnya. Kita lanjut yang nomor 3, sebagai tempat tinggal. Nah, salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat berteduh, beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fungsi lingkungan. Coba kalian buat diagram seperti ini, ya. Lengkapi diagram di bawah ini. Kalian buat diagram lingkungan. Yang bagian atas ada pengertian, cara merawat, fungsi, dan contoh lingkungan di sekitarmu, ya. Tadi fungsinya sudah ada 3. Tadi pengertiannya sudah dijelaskan di dalam teks. Fungsi-fungsinya sudah dijelaskan juga tadi di dalam teks, ya. Dan cara merawat lingkungan kita juga pasti sudah pada tahu. Nah, yang keempat ini contoh lingkungan di sekitarmu, ya. Kalian sebutkan 5 aja contohnya, oke? Nah, sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.